Selamat malam semuanya, balik lagi di Opini Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo, gue Fedrian, dan gue Faris. Belum ganti baju karena kita mau ngebahas satu kontennya dari Faris. Iya kan, tadi kan kita harusnya 3 konten tuh. Sekarang ada tambahan, yaitu cloning. Gila nih pembahasan yang kita belum pernah bahas sih ya. Cloning cuma paling deket di gue ingetnya di Disney. Siapa? Walt Disney. Tapi Walt Disney membeku, bukan cloning, Cok. Oh iya. Hidup lagi, membeku gitu. Dan kita akan bahas ini menjadi konten apa ya? Extended anjay. Sebenarnya lebih ke ngobrol-ngobrol aja sih. Apa? Ngobrol-ngobrol aja kayak tentang pandangan kalian ke cloning atau teori kalian cloning ke depannya dah. Wah, kira-kira bakal jadi apa lagi? Sejak Habib Jafar. Emang ada cloning Habib Jafar? Kan dia pandangan agama. Melanggar ini udah pasti. Iya. Ada apa emang dengan cloning ini? Apakah possible? Sebenarnya kan sudah possible kan kalau di hewan. Bukan anjir. Hewan kan udah. Makanya gue setelah membaca hewan itu jadi kayak tertarik gitu untuk ngasih topiknya ke kalian karena kayak seru dah. Yang sudah masuk ini pernah ada hewan domba. Tahu nggak tahun berapa? Kalian boleh tebak deh. 2011. Salah. Jadi domba ini udah pernah di cloning. Namanya Dolly the Lamb. Dolly the Lamb. Hidupnya? Dolly the Sheep. Hidup. Berhasil. Kalau di cloning tuh maksudnya diapain sih? Jadi kalau di sini konsep cloning tuh ngambil gitu. DNA dari si sheep itu, domba itu, terus mereka bikin embrio sendiri. Embrionya dari mana tuh bikinnya? Dari sendiri nggak tahu. Pokoknya artificial lah bisa dibilang. Jadi buatan manusia, embrio buatan manusia dimasukin DNA itu, jadilah terlahir. Jadi tanpa ada induknya. Oh tapi apa? Di lab dan lain sebagainya gitu kali ya. Tetap prosesnya dari bayi lagi gitu ya. Iya, jadi benar-benar dari bayi jadi gede. Oh. Tapi mereka bikin embrionya artificial buatan mereka sendiri, cuma pakai DNA si sheep dimasukin ke situ jadilah bayi. Kalau bayi tabung? Gak tau gue itu caranya gimana. Bayi tabung so gue juga mirip-mirip. Setahu gue ya embrio sama sperma dijadiin satu tapi dalam tabung gitu ya. Cuma tapi itu embrionya dari apa? Nah ini yang gue nggak tahu. Tapi intinya prosesnya kurang lebih setahu gue dalam tabung gitu ya, di luar terus baru diinjek ke dalam tubuh wanita. Iya. Jadi nanti mengandung di situ baru gitu. Cel, gue mau lihat dombanya nggak fotonya? Udah sampai gede tapi sampai gede. Iyalah pasti. Pokoknya berhasil. Maksudnya nggak ada cacat sama sekali. Nggak ada cacat ya? Tahun berapa ya coba? 2000 sebelum Masehi. Kata lu 4000. Kalau itu kan mamut, beda. Goblok. Canggih juga bangsat kalau segitu. Nih fotonya dah. Kira-kira tahun berapa? Tapi nggak tahu sih ini yang udah gede kan pasti udah berapa tahun. Dia punya anak kan tapi domba yakin ya? Kayaknya punya. Jenis kelaminnya ada? Normal kok, semuanya normal dia. 1900-an. Asik. 1996 bro, Dolly the Sheep. Oh my God, pertama kali di cloning. Jadi teknologi cloning sebenarnya sudah. Jangan gue hasil cloning. 1997. Gue 96 anjing banget. Gila. Jangan gue Dolly bro. Jadi teknologi cloning itu sebenarnya udah ditemukan dari 1996 di Dolly ini bro. Kenapa gue tiba-tiba berpikir jadi kayak teori-teori yang apa? Joe Biden. Joe Biden yang kemarin flu tau gak lo? Gak, itu kenapa? Yang flu katanya robot anjing. Gara-gara. Oh iya? Dia ngapain? Dia sakit sampai dituntun bener-bener ekspresi muka itu cuma kayak aneh gitu lah. Nah itu Joe Biden yang gue pengen bahas kayak gitunya anjir. Dia tuh kayak aneh gitu. Joe Biden sumpah lu cek jelas dah. Banget gerak-geriknya dia bilang gue langsung bisa fix AI nih anjing. Maksudnya robot kayak dia nih. Nah tapi kalau yang mau gue bahas ini ada sangkut pautnya dengan mamut bro. Jadi ada rencana sebenarnya udah lama sih, udah berapa tahun yang lalu gitu ya. Jurassic World anjing. Iya, jadi ada rencana mereka ingin mengkloning mamut balik lagi ke bumi kita sekarang. Oh. Karena ini dari ini ya, perusahaannya namanya Colossal Biosciences. Perusahaan mereka sih mengklaim sebagai perusahaan de-extinction. Jadi yang udah extinct mereka akan coba untuk cloningin lagi gitu. Nah, proyek pertamanya si mamut ini. Sebenarnya proyeknya udah diprediksi lumayan lama, soalnya gue nggak tahu sih tepatnya berapa, kayak 12 tahun yang lalu deh. Ada tuh mamut kecil yang terpreservasi dengan sangat sempurna.
Jadi dia beku gitu Fet, di es matinya jadi beku. Ada fotonya? Ada. Tahun berapa Is? Betul. Kayaknya sih 12 tahun lalu deh. 12 tahun lalu. Ada ketemu mamut anjing. Gila. Mamut Pris. Temennya Pras Teguh. Mamut kecil aja. Bentuknya masih sempurna, jadi rambutnya masih ada dan DNA dari dia. Bro, di mana ditemuin Is? Gue nggak tahu tempatnya ya, cuma dia ditemuin. Jadi kalau DNA itu kan makanya kan dinosaurus kan kita nggak ketemu DNA-nya ya. Soalnya kan mereka memang kayak rambut, kulit gitu udah musnah semua tuh dinosaurus. Masih kecil ya. Kayak Gajah Ragunan aja. Kurus-kurus. Kecil nih yang ada rambutnya. Kalau dinosaurus gitu kan kita nggak bisa punya DNA-nya karena kan kulitnya gitu udah nggak ada kan, rambutnya segala macam. Jadi kita nggak bisa mengekstrak. Nah ini salah satu spesies yang terpreservasi dengan sempurna. Nggak sempurna banget sih, DNA-nya nggak full gitu, nggak komplit. Makanya mereka masih susah untuk mengkloning. Tapi seenggaknya udah ada bro. Dan ini jadi basisnya mereka pengen mengkloning mamut kembali ke di mana Amerika ya? Kayaknya sih. Cuma penelitiannya di Siberia, di labnya itu di Rusia. Oh, berarti nanti dimasukin ke gajah gitu ya? Nah iya, jadi prosesnya katanya sih ini ya, gajah itu kan relatif terdekat mamut lah di dunia modern ini. Dan katanya yang paling dekat itu gajah India. Gajah India? Iya, dia yang paling ada proses relatifnya sama mamut lah. Soalnya ada gajah Afrika juga kan yang telinganya lebih gede. Yang main bola ya, gajah Afrika ya? Siapa ya? Iya kayak Piala Dunia kan? Iklan ya? Enggak, Piala Dunia ada aja. Ingat gue. Terus ya itu intinya, jadi mereka pengen masukin DNA-nya digabungin sama DNA gajah India itu. Meskipun hasilnya nggak 100% jadi mamut yang zaman dulu ya, karena kan ada gabungannya dengan gajah India. Cuma itu seenggaknya berbulu aja lah ya. Iya, seenggaknya mereka bisa hidup di alam ya yang suhunya sangat dingin gitu. Dan itu ada ininya bro, ada tujuannya sebenarnya. Mereka ingin membangkitkan si mamut ini untuk melawan pemanasan global. Oh, ternyata ada anjir, kok juga baru tahu. Jadi katanya kan dulu di kayak apa Arktik Siberia itu penuh dengan fauna, penuh dengan hewan kan, sebelum mereka musnah, sebelum mereka punah. Sebenarnya itu ada kontribusinya mereka. Jadi mereka mendinginkan itu, karena kan sekarang ini kan lagi pada meleleh kan, yang di kutub katanya. Dan itu katanya karena, ini gue baca dari internet juga ya, karena karbon emisi. Itu katanya juga gara-gara kan di bawah apa lapisan esnya tuh sebenarnya ada banyak tanaman juga yang sebenarnya kalau dia meleleh akhirnya dia mengeluarkan karbon tuh, akan malah jadi panas. Nah karena mereka pada punah, itu yang karbon pada meleleh, akhirnya karbon malah makin naik juga. Nah dengan adanya mereka tuh katanya zaman dulu mamut, terus kayak kuda, banteng gitu segala macam yang tinggal di yang iklim dingin gitu, katanya mereka membantu dengan, kan mamut suka jatuhin pohon kan buat makan daunnya. Nah itu katanya itu memperlambat tumbuhannya untuk berkembang. Jadi karbonnya semakin dikit gitu. Terus juga mereka kayak ngancur-ngancurin rumput kan kalau jalan. Jadi rumputnya nggak numbuh gitu. Nah itu karbon sekarang tuh emisinya karbon semakin tapi tinggi. Tapi itu nggak bisa dilakuin sama manusia apa? Kalau cuma jatuhin pohon mah ya? Itu manusia melakukan itu karena penelitian itu mereka manusia sekarang jatuhin pohon di Siberia tuh segala macam itu makanya penebangan hutan sering ya. Kalau di Kalimantan mah buat profit. Beda. Ini tujuannya jadi nanti mereka mengkloning terus ditaruh lagi di habitat ini anjing. Jadi keren ya. Berarti kita harus mendukung ini. Iya jadi keren sih anjir. Cuma gimana maksud gue pernikahannya nanti dia? Ya cloning dulu, bikin dua cewek cowok udah deh. Jadi deh. Terus dia makan apel terlarang. Gila jadi mamut ini bro. Spesies. Keren juga ya. Tapi itu siapa? Si mamutnya ditemuin kapan? Maksudnya? Ditemuin 12 tahun lalu. Itu kalau gue ngeliat di dokumenter di YouTube sih itu di post di YouTube 12 tahun lalu ya. Cuma gue nggak tahu itu sebenarnya ditemuin 12 tahun lalu 2012. Ya mungkin tahun segituan. Karena udah lumayan lama. 1996 ke 2012. Kok sampai sekarang belum ada hasil ya? Iya belum ada. Katanya sih targetnya itu 2026. Cuma 2026. Masih ini kan masih on inilah. On track dikerjain. Cuma masih nggak tahu. Cuma maksud gue gimana itu mamut aduh
Kapan sih tahunnya 4.000 tahun lalu? 4.000 tahun yang lalu, 4.000 sampai 6.000, 10.000 tahun yang lalu. Dia bisa survive Maksudnya? sampai sekarang, maksudnya itu mayat nggak? Itu karena dia matinya tuh beku. Jadi nggak kena, kan kalau dinosaurus gitu kan mati kan ada yang meninggal di atas gitu kan. Berarti sebenarnya ada possibility di Antartika atau apa banyak hewan beku kan? Iya. Karena kan ada, gue liat di YouTube juga, jadi ada, lupa lagi nama, ada danau gitu di Arktik. Dan katanya itu lapisan esnya sampai sekitar 3 mil atau berapa gitu. Dan di bawahnya air. Dan di situ kan nggak ada yang bisa ke dalam situ ya. Jadi kita nggak tahu di situ ada hewan apa aja sama tumbuhan apa aja di bawah situ. Lebih menarik situ daripada space anjir luar angkasa. Ya situ jadi orang nggak bisa meneliti di situ ada apa. Siapa tahu aja ada prehistoric animal yang sebenarnya masih survive di bawah situ gitu. Kita nggak tahu. Meskipun bentuknya yang emang belum pasti dinosaurus ya. Dan manusia tubuhnya tuh nggak bisa sampai sana ya. Kayaknya ya. Dan juga kalau kita melepas yang di bawah situ, itu akan melepas banyak karbon juga, tanaman-tanaman yang di bawah situ, jadi malah bahaya ke pemanasan global katanya. Susah juga berarti. Ataupun bakteri ya kan? Iya, banyak penyakit juga katanya di situ. Jadi orang nggak berani ngebuka itu yang ada di bawah. Serba salah sih Bet ya. Iya. Kayak maksud gua kan kayak tapi mencair bisa bakterinya juga bisa ini kan? Karena banyak bakteri yang dari zaman dulu terpendam di situ. Covid dari zaman prehistorik. Oh iya. Itu gila sih. Katanya esnya itu udah umurnya udah yang di Arktik itu segala macam udah miliaran tahun bro. Miliaran tahun. Yang di bawah-bawah tuh, yang udah terpendam. Gue percaya ada makhluk hidup sih Tis. Mungkin sih. Meskipun nggak kayak misalkan hiu atau dinosaurus, tapi yang kecil-kecil tapi pasti ada sih. Kerubah. Iya kalau sana yang gede-gede sih gue kayaknya udah nggak ada dah kayaknya. Iya karena kan makannya apa gitu paling ini. Cuma gue penasaran sama hewan yang membeku itu sih. Kenapa? Anjing kalau di Serbia di mana tuh? Siberia kayaknya. Siberia aja ada anjing, apalagi di Antartika. Banyak harusnya. Mungkin ya. Cuma itu kayaknya kasusnya memang rada susah sih karena mereka kan menyimpulkan juga ya matinya kenapa kok bisa beku. Gue lebih feeling gitu, kalau seandainya yang membeku-beku di Antartika tuh lebih ke hewan-hewan ini lautnya. Yang di bawah situ. Enggak, ya maksudnya yang membeku karena lautnya itu loh. Gue nggak tahu sih ada mamut bisa hidup di Antartika apa enggak ya. Tapi sedingin itu ya. Laut pun nggak bisa membeku. Contohnya kan itu. Maksudnya di bawah tuh hangat soalnya. Semakin ke bawah semakin hangat. Jadi berarti emang ada batasan gitu yang beku misalkan cuma 3 mil. Bawahnya pasti air tetap liquid gitu loh. Cuma emang rada jarang yang kayak hewan-hewan laut nggak bakal beku sih kayaknya. Itu emang kasus spesial kayaknya si mamut kecil tadi itu. Katanya spekulasinya mungkin memang lagi ada badai salju terus ada angin kencang yang membekukan dia gitu. Jadi matinya membeku terus akhirnya ketimbun. Sebetulnya cuma gajah berbulu. Kebetulan. Iya juga. Emang lagi salah. Tempelin. Iya salah. Rambut palsu ya. Apa? Tapi berarti kalau DNA-nya dipindahin gitu, maksudnya itu apa sih behaviornya pindah ke si gajah gitu? Atau jadi ininya biar bisa dihidup di alam dingin. Kan mamut punya bulu. Kalau gajah biasanya nggak bisa. Dia hidupnya emang di iklim yang panas. Oh berarti dari awal udah lahirlah mamut gitu? Iya. Kan memang mamut duluan. Membedakan mamut sama gajah kayaknya cuma ini doang kan ya? Dia pertama bulu. Dia jauh lebih besar sama bulu kan? Iya. Sama gading. Cuma nggak tahu sih pasti ada yang lain. Cuma yang paling signifikan, yang paling kelihatan itu sih. Tapi itu tadi bener sih mamut sih, Fet. Maksudnya kayak kita di film-film sih sebenarnya itu. Tadi. Kayak siapa yang di film Ice Egg? Manny. Iya. Yang kan ada rambutnya itu. Terus warnanya coklat gitu kan. Iya. Keren bro. Gitu sih. Tapi iya, gue merasa spesies yang gak berubah kayaknya mamut ya. Mamut ke gajah tuh sama-sama gede gitu. Dan masih mirip ya. Iya masih mirip Pak. Ada ininya. Kayak jerapah kita paling gue dikira dinosaurus yang leher panjang aja. Kalau jerapah mah anjing menarik. Itu bro anjing tapi menarik sih cloning ini sih. Kayak sebenarnya kita cuma butuh DNA gitu loh. Maksudnya kayaknya mungkin ada momennya ya ketika nanti dinosaurus ketemu gitu DNA-nya. Misalkan apa kek, meskipun susah tapi ketemu sih kayaknya menurut gua besar kemungkinan sih. Bisa nggak sih kalau dia tulang? Nggak bisa. Kalau tulang mah emang ini udah banyak. DNA tuh dari fluid biasanya darah, rambut, kulit, rambut kayak bisa. Jadi selai rambut gue tuh bisa menghasilkan bimo lain gitu. Bisa harusnya. Biasanya kalau di sci-fi gitu kan ya. Cuma butuh rambutnya untuk mengcloning. Gila juga ya. Gue jadi
2025 atau 2026 gitu. Gue nggak sabar sih melihat si mamut itu anjing. Iya, nggak sabar. Tapi pasti ini udah ditutupin dah kalau eksperimen gitu dah. Melanggar ya harusnya. Melanggar ya. Enggak sih, harusnya kan soalnya dia ini bukan proyek pemerintah. Gak tahu deh ini kalau kayak gini ini melanggar atau tidak. Gue bingung deh. Kenapa bisa disebut? Gue nggak tahu ya, ini jadi bahasa. Iya. Kenapa bisa disebut melanggar kalau memang manusia bisa punya potensi ke sana? Paham gak lu? Kan ini jadinya apa? Bermain Tuhan, menciptakan manusia juga gitu. Nah, tapi kan ujungnya Mamat juga menciptakan Tuhan. Iya. Maksudnya. Ya makanya memang cloning ini kan harusnya kita tidak menciptakan sesuatu. Tidak boleh gitu ya. Iya. Tapi nggak boleh. Dan harusnya mereka sudah mati. Tapi kalau nge-seks bikin anak cloning. Alami. Kalau ini kan bukan ini menciptakan manusia bro. Kalau ini bro menciptakan manusia sendiri. Kecuali kalau gue nggak tahu sih ini, balik kan gue tidak ini ya. Maksud gue kalau yang salah ya dikoreksi. Maksudnya masih sesama gajah mamut masih kayak masih buyutan gitu loh sebenarnya. Kecuali lu kayak gajah sama semut sama apa gitu loh. Yang mindahin kehidupan juga lebih ngeri berarti itu. Maksudnya? Misalnya kayak gue meninggal terus dipindahin gitu. Iya. Kayak orang yang lebih ini. Mungkin argumennya orang yang udah mati memang takdirnya harusnya udah mati. Nggak perlu dihidup-hidupin lagi gitu. Tapi menarik bro. Gue jadi penasaran sih, maksudnya apalagi teknologi udah ada semenjak 1996 ya. Harusnya lebih berkembang lagi nggak sih? Tapi kalau itu maksudnya kalau yang mamut itu gue nggak tahu sih, ya DNA sih misalnya beku, tapi mungkin menurut gue nggak bakal sesempurna domba, karena domba kan banyak kayak bisa diambil. Ini aja lu nggak punya pilihan, lu cuma punya dia doang ya. Punya dia doang. Jadi iya maksudnya cuma paling siapa tahu bulunya cuma di kaki. Kita nggak tahu bro. Cuma di mana gitu. Konspirasi itu kan orang bro yang di cloning bro. Orang kan kita tinggal ambil doang. Butuh apa aja. Butuh DNA ambil. Misalkan kayak ini kan banyak konspirasi juga tuh, elit global di cloning segala macam. Harusnya kayak bisa ya Bet ya. Tapi ditaruh di mana? Iya sih. Udah jadi maksudnya eksperimen yang sudah dilakukan gitu. Iya, jangan kita nggak pernah tahu ya. Creature lainnya ya. Iya sih. Jadinya Bigfoot ya. Dibuang. Iya sih benar. Nggak bisa tahu sih. Ada rahasia apa di baliknya. Tapi gue penasaran deh kalau ngomongin ngomongin creature gitu ya, apa kayak apa ya sebenarnya, ini balik lagi ke biologi sih, ini pertanyaan bodoh dari gue aja ya, kayak kalau spermnya manusia ditaruh di pembuahannya bukan manusia lain gitu ya, itu bakal hewan. Iya jadi nggak sih sebenarnya? Harusnya udah pasti ada yang melawan itu sih, cuma kayak mungkin lahir doang. Enggak. Ya lahir mah jadi dong kalau lahir. Misalnya jadi manusia apa gitu. Mungkin kalau yang masih close relatif kayak kita dengan monyet, kera gitu mungkin masih bisa. Enggak tahu juga sih, gue gak pernah nyari anjir. Nah itu baru dosa tuh. Manusia dengan ayam. Itu baru dosa tuh kalau gue. Enggak, maksudnya jangan di seks juga, maksudnya dimasukin kayak diinjek gitu ya, diinjek. Iya lah kalau seks mah kocak aja kan. Ya kan ada tapi yang dijadiin ini bro. Pelacur. Oh apa? Kera ya? Orang hutan. Goblok anjing. Goblok gitu. Tolol lagi. Penaknya ya? Iya. Tapi menarik sih untuk cloning ini sih. Gua gajah mamut ini gue sangat menunggu. Kata sih gue jadi mendukung ya. Tapi menarik anjing, gue kayak keren. Kalau maksudnya kan ada tujuannya gitu. Dan tujuannya sebenarnya untuk melawan pemanasan global. Iya, tapi balik lagi sih, dari tujuan baik pasti ada aja orang pengen tujuan jahat ya. Bisa pasti. Nih gitu, pasti ada ini gitu. Padahal awalnya baik gitu. Cuma tapi kata expert, meskipun gitu udah rada susah sih karena pemanasan global udah sangat cepat katanya. Kayak kalaupun ada mamut kayak nggak akan terselamatkan deh gitu. Sama udah parah banget katanya. Satu mamut separah aja itu melelehnya. Jadi sebentar lagi kita kiamat. Ya siap dah pemanasan global ya. 100 tahun lagi tenggelam. Nyampe 100 tahun. Kayak bisa lebih cepet deh sebenarnya. Iya. Karena kan esnya meleleh, terus katanya ada namanya permafrost gitu yang di bawahnya yang menyimpan banyak karbon dari tanaman segala macam sama
dead animals. Itu kalau itu meleleh terus itu ke atas udah menguap semua ke atas. Oh, langsung. Tapi gue pernah lihat Tris foto kayak 1980 gitu ya. Foto gunungnya masih benar-benar putih banget, emas semua. Kalau sekarang udah lancip yang kayak bukit gitu ya. Terus udah kayak Gunung Fuji Bim, putihnya cuma di atasnya doang gitu, di tipnya doang. Gila dah. Cuma dalam waktu berapa tahun tuh? 40 tahun. Tapi menurut gue ya, ini kalau ngomongin kiamat atau ini ya, terjadi sesuatu hal yang besar di dunia yang berimpaknya tuh ke seluruh dunia. Gue aja nggak pernah nyangka selama hidup gue pernah terjadi yang namanya COVID. Men, gila. Yang maksud gue itu mengubah semuanya loh. Iya. Dunia tuh nggak ada yang siap menurut gue. Iya sih. Iya gak sih? Itu dari situ aja gue merasa kayak gila kalau terjadi sesuatu kayak pemanasan global, kalau ada yang terjadi gitu. Iya sih, bener-bener. Lu melihat berita temen lu, apalagi ini dunia internet, lu tolong cari rumah sakit, tiba-tiba abis sudah meninggal, rumah sakit berderet, orang katanya pas ini masuk meninggal, itu tuh kayak anjing banget. Kiamat kecil aja menurut gue itu. Gue yakinnya kayak COVID ya paling cuma sebulan lah. Lu gak expect kan? Terus setahun dari sebulan anjing kok belum? Ya 3 bulan dah. Terus 3 bulan belum? Ya akhir tahun paling udah ada. Terus kan ada berita ini kan lagi dikembangin vaksin. Ya paling setengah tahun lah gue. Setengah tahun. Kayaknya akhir tahun. Lama-lama anjir gak selesai. Lu bayangin Fed saat itu ya. Kita tuh udah di noise ya. Kita udah 2021 udah. Dari noise. Iya, maksudnya lu gak bakal expect gitu kayak kita punya habit yang ketemu main nonton film di bioskop, lu perlu waktu 1 tahun lebih anjir. Iya ya. 1 tahun lebih lu nggak bener-bener keluar. Iya sih. Kaget banget sih. Tapi emang 1 minggu pertama nyiksa banget sih, anjir nggak bisa keluar, bener-bener nggak bisa keluar. Gue inget banget tuh. Akhirnya gue ngabisin waktu ngecat kamar, Riz. Ngabisin waktu bener-bener 1 minggu loh. Benar tersiksa banget sih yang biasanya kayak tiap hari keluar gitu ya. Benar-benar nggak bisa keluar. Udah selama 2 tahun akhirnya kebangun tuh apartemennya. Dari ngecat, ngecor ya, anjay. Keren juga anjing. Tapi mak lu kan udah prepare bro. Yang masker dibeli segala macam. Iya sih. Tapi kayaknya kalau emang orang kayak gitu, orang awam gitu, pandemi pertama kita pertama kali merasakan pandemi kaget sih emang anjir. Kayak orang-orang lama gitu sebenarnya kayak saintis gitu sebenarnya kan udah memprediksi juga kan akan adanya pandemi. Kan dibuat kalau David. Dan menurut gue orang tua kita juga mungkin pernah Riz di zamannya, tapi bukannya virus COVID yang kayak mendunia terus gitu ya. Jadi kayak misalnya flu atau misalnya apalagi ya? Ya penyakit-penyakit yang kayak TBC, masih baru dah. Iya kayak gitu. Kan gila. Kayak gitu dah. Tapi pas kita karena kita bener-bener nggak tahu gitu ya. Kayak ya ilah paling juga iya, ini apalagi dibantai dengan teori konspirasi David Osvaldo Servus. COVID itu palsu. Nah cuma maksud gue itu loh, gue kayak kalau ngomongin tentang balik kayak ke kiamat gitu ya, kayak nanti akan ada apa pemanasan global atau dunia akan memanas atau anjing, gue COVID aja udah bener-bener merubah pandangan gue terhadap hidup aja, maksudnya gue dunia. Tapi gitu, kalau bayangin terjadi, kadangnya kita kalau keluar ngerasa panas banget ya. Oh parah is. Apalagi nanti pemanasan global, anjing udah kayak kebakar bro. Lagi neraka bro. Tobat bro, tobat. Latihan loh sering. Tapi gue jadi berandai-andai sih kalau misalkan pemanasan global gitu ya. Kayaknya nanti bakal jadi kayak ini sih, wasteland gitu, kayak Mad Max gitu anjir. Oh, bisa jadi kering gitu semuanya. Kayak kita hidupnya jadi di distopia gitu loh. Iya. Jadi kayak nggak mandi. Kita budak negara Afrika bro. Kita kan terbiasa, mereka udah mulai dibiasakan dari sekarang. Mereka yang jadi ini leadernya. Apa maksudnya ras yang paling atas? Karena mereka yang udah paling bisa bertahan dengan panas kan. Iyalah, kita udah terbiasa. lemah. Kita salah udah satunya pro. bisa lah kita masih nggak peringkat terakhir kita tuh. Mungkin Indonesia kita nggak peringkat terakhir, yang sana apa orang-orang Eropa kita bantai kan. Asik dari sekarang ya. Jadi lemah anjir, keren sih. Kurang air ya. Iya jadi wasteland gitu, jadi Mad Max. Bisa jadi sih. Kita masih possibility hidupnya masih cukup tinggi. Tapi ya udahlah, kita gantungkan dengan Elon Musk aja. Semoga bisa buat koloni di Mars bro. Goblok aja. Tapi itu banyak ininya juga Vet, kayaknya
nggak, maksudnya akan lebih dulu pemanasan global gitu daripada kita ke Mars. bisa terraforming Mars, karena kan prosesnya nggak secepat itu. Kita harus sampai Mars, itu kan pasti butuh waktu puluhan tahun. Belum lagi kita harus ngubah Mars menjadi planet yang habitable. Kita harus bikin atmosfernya, kita harus bikin oksigennya dulu, dan itu akan memakan waktu yang sangat lama gitu. Tapi ya, ini ada satu fakta yang ngebuat mungkin ada sisi positifnya dan mungkin nggak terjadi dalam 100 tahun lah. Gitu. Apa? Kemarin gue baca penelitiannya, generasi milenial bisa disebut sih generasi Z saat ini yang paling suka, karena kita bilang Gen Z gitu. Tapi faktanya adalah generasi Z yang paling peduli lingkungan. Iya sih. Sangat peduli lingkungan. Ya iyalah. Mereka masih lama Cuk hidupnya Cuk. Kita mau selesai. Itu salah satu hal yang positif dong. Maksud gue kayak iya positif. Mereka tuh concern yang kayak gue baca tuh mereka kayak misalnya nih, gue aja masih suka lupa loh kalau misalnya ke Indomaret bawa tote bag gitu loh. Masih kalau lupa, ujung-ujungnya gue beli lagi. Nah mereka tuh paling aware sama hal itu. Iya benar, mereka udah buat tumbler sendiri gitu. Iya, mereka tuh udah sangat aware banget gitu. Masih kayak aduh ribet. Udah beli Setidaknya aku botol. Udah ada rasa aware itu tuh yang muncul gitu loh. Dan kayaknya semakin kesini lumayan kayak banyak banget perusahaan yang punya campaign kesana juga kan. Iya benar. Karena mungkin mereka juga lebih cepat gitu ya nerima informasinya gitu. Kayak pemanasan global sekarang. Kan kalau dulu kita masih rada terbatas lah ya, walaupun udah bisa diakses juga. Salah satunya kenapa ya menurut gue ya, ke depannya mobil listrik juga akan menjadi salah satu kendaraan yang paling digemarin, karena itu kenapa sekarang belum ya, Gen Z-nya dan kita purchasing powernya belum sebesar itu. Masih di situ, infrastruktur juga masih dibangun. Feeling gue sih akan kesana menujunya sih nanti. Tapi kayak menurut gue sih akan tetap terjadi sih pemanasan global. Kayaknya udah nggak bisa dibendung feeling gue. Iyalah. Karena bendung sih nggak cuma ditunda aja sih. Iya mungkin. Menurut gue. Karena kayak misalnya mobil listrik, oke, mereka membantu gitu ya, kayak emisi karbon. Tapi pabriknya bro, prosesnya. pabriknya pasti ngeluarin emisi karbon yang luar biasa anjir. Untuk menciptakan itu. Kayak gali lubang tutup lubang ujung-ujungnya. Tapi menarik nih, gue ada satu nih kalau ngomongin ini, gue gara-gara bisa Ajinomoto, anjing ini bukan replacement ya. Ajinomoto dia udah punya campaign bener-bener bukan cuma makan sehat. Kan dia kan instan ya, bumbu instan kan. Tapi dia tuh bener-bener punya campaign yang makan sehat dan bergizi, maksudnya bukan cuma makan enak, makan lezat tapi menyehatkan gitu. Sama dia punya satu campaign yang bener-bener mengurangi itu plastik, sampah plastik dan lain sebagainya. Ajinomoto sekarang itu pakai kertas pak. Sampai pabrik-pabriknya itu nggak pakai batu bara. Gue lupa pakai salah satu bahan apa yang ngebuat itu aman ini. Dan itu dilakuin sampai sekarang, anjing gokil juga tuh. Memang beberapa pabrik mungkin emang ada yang udah. Cuma mungkin biayanya mahal kali ya. Lebih mahal. Harus pasti. Cuma gue mendukung tuh, gue langsung pengen gue pakai Ajinomoto bro. Cuma gitu, pabrik kita banyak yang nggak tahu ya. Kayak di luar gitu mereka menghasilkan produk yang ramah lingkungan. Cuma kita nggak tahu di balik itu sebenarnya mereka mengaplikasikan itu nggak ketika membuatnya gitu. Kadang gitu. Ya serem juga sih emang pemanasan global ya. Kayak bola salju menurut gue. Makin gede makin cepet. Iya. Apalagi orang-orang yang, gue paling benci sih sebenarnya sih. Itu mempengaruhi gak sih, karena pot itu kan mempengaruhi pemanasan global juga kan? Enggak tahu deh. Apa itu polusi gitu? Kurang tahu sih. Kayak itu lebih ke udara kayaknya. Lebih ke udara. Udara ya? Gak sehat. Ya, oke. Tapi gila. Serem bro. Padahal maksudnya pemanasan global kan udah dari kita SD ya. Maksudnya udah dikasih tahu gitu akan jadi global warming, sampai sekarang masih malah makin parah anjir. Gila dah. Gimana tapi nanggulanginnya anjing? Udah gak bisa kayaknya sih. Menurut gue mah cuma orang bisa es makin mencair terus. Slowing down aja, nggak bisa diberhentiin kayaknya. Oke lah, semoga tidak di era kita untuk hidup seperti di Mad Max. Tapi seru juga sih. Anjir. Seru bro. Iya lagi bro. Gue pakai Scoopy gue lagi, Fet. Gue nggak bisa berantem lagi. Iya sih, tapi kalau udah kayak Western gitu kayaknya udah pasti barbar ya dunia itu ya. Udah nggak ada aturan sama sekali. Semua berlomba-lomba kesini, kita mah laut masih banyak. Kita laut banyak, oh iya benar. Kita laut banyak. Yang ke chaos tuh pasti negara-negara Eropa, kayak yang di tengah-tengah gitu loh. Yang bukan masalah laut bro,
Oh, semuanya laut udah kering ya? Nggak bisa dikonsumsi. Semuanya Kita udah butuh sumber air. Aqua bro, percaya. Oh, kita gunung banyak bro. Tenang bro, kita gunung banyak. Gunung mineral ya. Gunung mineral. Iya pada kesini anjir. Gila sih. Belum ini kan tenggelam. Karena kan airnya naik. Iya, jadi kayak apa? Tajuk. Yang film air semua. Apa? Ada film air semua bro, yang daratannya udah ketutup air. Weathering with you. Aduh, aji. Gak tau gue dah. Ada. Iya, belum tenggelam. Terus jadi wasteland. Aduh serem juga pemanasan global. Iya guys, ya udahlah. Pokoknya kalian banyak-banyak berdoa lah untuk ini. Tapi menarik menurut gua pembahasan kali ini cloning dan tentang kiamat menyadarkan kita untuk bertobat. Anjay. Iya, dan berusaha sekuat mungkin untuk mencegahnya. Iya, mulailah mengurangi apa namanya kegiatan-kegiatan yang merusak lingkungan. Dari situ aja. Kasihan Pandawa capek tuh udah bersih-bersih. Pandawara lagi ya kan. Dihujat lagi. Kasian juga. Kasihan gua. Kita harus dukung mereka gitu. Apa mau ya collaboration ya? Kita ya. Kita juga bisa anjir. Sambil apa anjir? Sambil apa? Ya kan dibantu tenaga tetap kan. Oke lah segitu aja dari podcast Opini Tengah Malam tentang membahas emisi karbon. Apa tadi cloning anjing? Cloning bajunya bumi bro. Bumi bro. Sebelum berubah jadi kotak ya. Pantai. Iya masih pantai. Keren. Pohon mangrove Mangrove bro. Oke lah segitu aja dari podcast Opini Tengah Malam dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.